Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam Keluaran pasal yang ke-16 ayat 14 sampai 15, demikian firman Tuhan. Ketika embung itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik halus seperti embung beku di bumi. 15. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Kemudian kita melihat ayat 31. Keluaran 16 ayat yang ke-31. Umat Israel menyebutkan namanya mana. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah orang Israel berangkat dari Elim, tibalah mereka segenap umat Israel di padang gurun Sin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa mereka tidak tetap berada di Elim? Dan mereka mengapa harus berjalan ke sebuah tempat yang bernama Padang Gurun Sin? Karena tujuan perjalanan mereka adalah tanah Kanaan, bukan tanah atau tempat yang bernama Elim. Untuk menuju tanah Kanaan, mereka melewati Padang Gurun Sin. Dan di sanalah orang Israel sekali lagi menghadapi ujian iman. Mereka menderita kelaparan, makanan mereka kehabisan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah Tuhan membiarkan mereka terus mengalami situasi kekurangan makanan, membiarkan mereka mengalami kelaparan meskipun mereka mengeluh, bersungut-sungut kepada Allah? Ternyata tidak, Bapak, Ibu, dan Saudara, karena Allah mencukupi kebutuhan mereka. Tuhan memelihara hidup mereka. Tuhan memberikan manna setiap pagi kepada orang Israel dan burung puyuh setiap petang untuk mencukupi kebutuhan mereka. Tuhan yang kita percaya adalah Allah pemelihara hidup manusia. Tuhan mengetahui kebutuhan kita, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Setiap hari sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan, kita bukan saja membutuhkan makanan secara jasmani, tetapi kita juga membutuhkan manna surgawi, yaitu firman Tuhan. Kita membutuhkan firman Tuhan untuk membiarkan firman itu memimpin hidup kita. Kita membutuhkan firman Tuhan untuk bertumbuh. Kita membutuhkan firman Tuhan untuk hidup menyerupai Kristus. Dan kita membutuhkan firman Tuhan untuk menghadapi tantangan hidup. Di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105, Daud berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Di dalam Matius pasal 4 ayat 4, Tuhan Yesus juga berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi saudara yang terkasih, kita sebagai anak Tuhan, kita sangat membutuhkan firman Tuhan, manna surgawi, untuk menjalani hidup di dalam dunia ini. Karena firman Tuhan itulah yang akan menuntun kita berjalan sesuai kehendak Tuhan. Kita sungguh membutuhkan firman Tuhan untuk menghadapi ujian dan tantangan hidup. Kita membutuhkan firman Tuhan memberi kekuatan kepada kita untuk menjalani perjalanan kita di dunia ini. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih Tuhan, mari kita setiap hari mendengar, membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.